Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil Islam wal iman. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam Talibul Ilmi, kajian Islam yang menjadi rutinitas kita dalam kehidupan kita untuk menambah ilmu, wawasan, dan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muslimin rahimakumullah, berkhusus jemaah Al-Kausar ya, di lingkungan perumahan Supertaman Indah, dan para pemirsa sekalian yang ketepatan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah kekuatan iman kita, sehingga kita beribadah tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat beberapa salah satu sifat manusia, ya, selain dia juga punya keinginan yang tinggi, punya kemauan yang tinggi, bahkan tidak mau susah dan tidak mau sedih. Itulah sifat manusia. Pinginnya enak terus, dan pinginnya dia jaya terus, dan pinginnya dia menang terus. Itu adalah salah satu indikator sifat manusia, ya. Wa kanal insanu asharu sa'in jadalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana adalah manusia itu lebih banyak bantahannya. Ya, salah satu manusia itu adalah suka membantah. Kita lihat di dunia, bagaimana seorang manusia yang diklaim dari seorang penasihat hukum, dia sudah salah. Ya, di BAP dia sudah salah, tapi dia ingin membantah bahwa itu benar. Dia ingin membantah bahwa dia ingin selamat dari jeratan hukum. Dia ingin membantah bahwa dia ingin selamat dari kesedihan dan kesusahan. Dia siapa penasihat hukum. Bahkan di depan hakim pun dia membantah semua tuduhan itu yang ada. Itulah manusia. Sehingga di dunia sudah muncul, ya, manusia suka membantah, sehingga ada tim pembantah yang namanya penasihat hukum. Bolehlah sekarang membantah di dunia, tapi besok di akhirat tidak akan pernah bisa membantah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Kaya, dan dia hakim yang paling, ya, tidak bisa dibantah. Semua memberikan kesaksian, tangan, mata, telinga, hidung kita, kulit kita, kaki kita, semua akan memberikan kesaksian pada, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bisa membantah. Nah, ini di akhirat pun juga ada, ya, seorang hamba yang membantah bahwasanya dia tidak melakukan hal itu, bahwasanya dia tuh lupa tidak mengerjakan itu, bahwasanya dia tidak pernah mengerjakan itu. Wahai Allah, saya tidak mengerjakan itu. Maka Allah sendiri sudah, kamu boleh membantah, tapi coba sekarang mana saksinya? Enggak ada saksi. Coba sekarang saya tidak setuju dengan saksi itu sendiri. Sekarang kamu diam, maka Allah dengan kuasanya, tangannya bersaksi. Hai tangan, sekarang ngomonglah kamu. Apa yang dikerjakan oleh si fulan ini? Hai kaki, ngomonglah kamu. Ya, apa yang dikerjakan si fulan ini? Apakah benar atau salah? Sehingga catatan malaikat di buku catatan manusia itu dibantah oleh manusia. Saking, ya, sifatnya manusia begitu. Di dunia aja memang wajar membantah. Di akhirat loh, di hadapan Allah dia itu membantah. Masya Allah. Semua kita dapat rahmat Allah. Semua kita mendapat ampun Allah. Semoga kita dengan rahmat ampun Allah kita diampuni dari bantahan-bantahan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin
di ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayo, maka itu perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun. Mumpung bulan ini bulan mulia, ya bulan haram, ya bulan Zulhijjah, Allah membuka semuanya taubat manusia. Allah akan membuka semuanya hajat manusia. Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepada siapa saja yang mau beramal soleh di bulan ini. Termasuk perbanyak istighfar, perbanyak baca tasbih, memuji Allah, termasuk membaca tahlil, ya mengesahkan Allah, ya termasuk juga banyak membaca, ya alhamdulillah, ya membaca hamdalah yang banyak. Insya Allah itu salah satu dari amalan kita yang kita bawa kelak di yaumil qiyamah, yang akan, ya menurunkan rahmat Allah, yang akan menurunkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang suka bantah-bantah, kepada hambanya yang memang Allah akan berikan ampunan. Surga akan diberikan kepada mereka. Walaupun membantah, Allah masih memberikan rahmat dan ampunan kepada mereka. Inilah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kisayang, Allah yang penuh dengan rahmatnya. Masya Allah. Nah, masyarakat muslimin jangan dimuliakan Allah. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazalu qadama abdin yawmal qiyamati min bani yadayillahi ta'ala hatta yus'ala an arba'ati asya. Jadi pada hari kiamat, sebelum dua kaki seorang hamba bergerak ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih dahulu ditanya tentang 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Ya. An umrihi fima aftah. Ya, dari umurnya untuk apa mereka dihabiskan. An jasadi fima ablahu. Dari badannya untuk apa? Dirusak atau dipergunakan. Wa an ilmihi ma amila bihi. Dan dari ilmunya, apa yang berbuat dengan ilmu tersebut? Apakah mereka hanya dapat ilmu tapi enggak dikerjakan, atau dapat ilmu yang bagus tapi tidak menyampaikan kepada yang lain untuk amal ma'ruf nahi munkar? Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Ya, dari hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, 4 perkara ini penting untuk kita, ya pahami, untuk kita camkan betul, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan. Insya Allah, bila semua umat Islam di Indonesia bila memahami 4 perkara, ya sebelum 2 kakinya melangkah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, 4 perkara akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Dari umurnya untuk apa dihabiskan, dari badannya untuk apa dia dipergunakan, dari ilmunya untuk apa dengan ilmu itu, apa digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, atau untuk dakwah, atau untuk amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, di hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan. Insya Allah 4 perkara ini akan memberikan suatu frame, suatu garis pada manusia, aturan diri kita. Kita akan tidak pernah macam-macam di dunia, dan tidak akan pernah merusak sistem yang ada, tatanan di dunia, dan tidak akan pernah, ya membangkang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jangan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Dan dia ditanya dari apa yang tertulis dalam buku itu, ya catatannya maksudnya. Maka apabila sampai akhir catatan itu, Allah Ta'ala berfirman, hai hambaku, apakah engkau telah mengerjakan itu semua, atau para malaikat yang telah menambahnya untuk engkau di buku catatanmu itu? Adakah catatanmu yang salah? Adakah catatanmu yang seharusnya itu tercatat tapi enggak tercatat? Apakah ada catatan dari malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat tapi engkau tidak mengerjakan, atau memang malaikatku menambahkan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu menjawab, tidak wahai Tuhanku,
tetapi akulah yang mengerjakan itu semuanya. Inilah pengakuan seorang hamba, ya, meskipun dia tetap membantah ngeyel pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah taala berfirman, akulah yang menutupi itu semua terhadap engkau ketika dunia. Dan akulah yang mengampuni semuanya pada hari ini. Pada kiamat hari ini, pada hari ini di yaumul ya masyar, akulah yang menutupi semuanya dan akulah yang mengampuni itu dan akulah yang berahmat kepadamu. Pergilah, sesungguhnya aku telah mengampuni semuanya untuk engkau. Ya, inilah keadaan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan di hari hisab, di yaumul hisab. Kemudian dia selamat dengan mendapatkan fadl, ya, keutamaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadl Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Di dunia kita harus banyak mengerjakan amal soleh. Ya, di dunia harus kita banyak, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah semampu kita. Ya, kita di dunia mencoba menghindari, ya, meminimalisir suatu perintah yang melarang, ya, perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikerjakan. Dan kita banyak minta ampun, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah memberikan ampunan besok di hari kiamat, walaupun catatan kita itu jelek. Walaupun catatan kita jelek, Allah yang mengampuni semuanya dan Allah yang memberikan menutupi kesalahan kita semuanya. Masya Allah, perbanyak istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyak istighfar. Kadang istighfar, Allah akan memberikan ampunan dan menjadikan dia sebagai ahlul jannah. Ya, dari sesuatu yang wajib atau yang diiktikadkan, ya, dari sesuatu yang wajib diiktikadkan atau diimankan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai para malaikat yang menulis semua perbuatan para manusia dari yang baik maupun yang jelek, yang main-main maupun yang sungguh-sungguh, tercatat semuanya, ya, kalimatnya, ucapannya, gerakannya, semuanya terekam oleh malaikat kariman katibin atau malaikat raqib atid yang mencatat kita. Yang salah dan yang lupa, keadaan sehat dan sakit pun juga tercatat. Ketika sakit, apa yang dikatakan oleh hamba? Adakah dia syukur atau dia mengeluh? Adakah dia masih ingat kepada Allah atau dia lupa kepada Allah? Adakah dia menyalahkan Allah kenapa dikasih sakit atau dia bersyukur? Dia mengevaluasi diri. Setelah banyak Allah berikan kebaikan, kesehatan, hanya dikasih sakit 2 hari saja dah mengeluh. Dicatat semua oleh malaikat dan besok diberikan pada hambanya itu sendiri. Ya. Dan nafasnya juga digunakan untuk apa? Dalam hatinya. Ya. Orang yang beriman tercatat, bahkan orang kafir pun juga tercatat. Ya, dia tidak punya iman, dicatat semuanya. Ya, walaupun dia catatannya telah menjadi umum, kalau orang kafir pasti masuk neraka. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa dia itu berkata, saya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beliau berbicara kepada kami tentang ceritanya nabi-nabi di zaman Israel dan umat-umat yang terdahulu. Kemudian beliau kepada kami, ya, berkata, ya, dan dalam akhir beliau bersabda, hai Ali, sungguh malaikat Jibril telah diutus oleh Allah Ta'ala agar memberitakan kepada saya tentang umat saya. Ya. Jadi malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memberitakan bagaimana keadaan umat saya besok di yaumul hisab, di yaumul mahsyar. Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya di kalangan umatmu, ya, ada beberapa orang laki-laki yang berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu dihisab. Kemudian mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang musuh berbicara kepada musuhnya. Ya. Kata saya, Nabi Muhammad, maksud saya, hai saudara, hai Jibril, Rasulullah berkata, apakah ada orang yang bisa demikian itu? Kata Jibril, iya.
Bisa ya Rasulullah. Terus kata Nabi, beritahukanlah kepada aku tentang mereka itu, ya, hai saudaraku Jibril. Kemudian Jibril berkata, mereka itu panjang ceritanya wahai Nabi, sehingga saya minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, dan aku akan datang lagi kepadamu. Inilah adab malaikat Jibril yang luar biasa bagi para malaikat ketika diutus Allah Subhanahu wa taala di luar frame, di luar jangkauan yang seharusnya tidak pantas diberikan karena masalah waktu. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika aku cerita ini wahai Nabi, butuh waktu banyak sehingga aku mohon izin kepada Allah, bolehkah saya berceritakan itu dengan panjang lebar. Ya, inilah adabnya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dilatih Allah malaikat oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengutamakan adab atau tata krama, ya, atau akhlakul karimah. Inilah tugas Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sesaat malaikat Jibril datang kepada Allah yang mohon izin untuk bisa menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Jibril pun menghilang. Syat. Ya, kemudian dan lagi sambil bertawa. Ya, makhluk sama dengan manusia, cuma beda alam saja. Ya, pertama. Terus Nabi berkata, apa yang menyebabkan kau tertawa wahai saudaraku? Malaikat Jibril. Ya. Kemudian Jibril berkata, hai Muhammad, sungguh dalam saat yang sekejap ini telah terjadi beberapa cerita yang mengagumkan. Terjadi beberapa kisah yang mengagumkan. Wah, ini tambah hangat ini suasananya. Terus Nabi berkata, apakah itu wahai Jibril? Jibril berkata, cerita pertama yang aku janjikan kepada engkau ya Rasulullah, maka ketahuilah wahai Muhammad, apabila telah datang hari kiamat, maka Allah Ta'ala mengadugerahkan kepada tiap-tiap orang akan kitabnya masing-masing. Allah berikan kitabnya masing-masing. Ya. Lalu tiap-tiap orang mengambil kitabnya sendiri-sendiri dan melihatnya serta membacanya. Maka dia menjadi tahu apa yang tercatat di dalamnya, yang baik dan catatan juga yang buruk. Ya. Inilah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai hambaku, apakah engkau sudah membaca kitab catatan amalmu? Kemudian si hamba itu menjawab, ya sudah ya Allah ya Rabbi, akan tetapi ini yang tertulis di kitab saya ini saya tidak mengerjakan sama sekali. Lah sudah muncul sifat-sifat manusia yang suka membantah. Ya, di hadapan Allah jangan membantah. Masya Allah, nggak ada takutnya sama sekali. Apalagi di manusia ketika saat mereka ada di dunia. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, hai hambaku, apakah ada selain engkau yang mengerjakannya? Ya, hai hambaku, apakah ada selain engkau yang mengerjakannya? Artinya, catatan-catatan itu selain yang engkau dikerjakan, apakah ada? Sehingga isi catatannya dianggap salah dan perlu dibantah. Ya, disomasi. Masya Allah. Kemudian kata hamba itu, ya wahai Tuanku, aku tidak tahu. Ya. Kemudian Allah berfirman, sungguh malaikatku kiraman katibin telah memperhitungkan bagimu atau mencatat amal perbuatanmu, dan engkaulah yang pura-pura lupa. Langsung ya dibantah sama Allah, engkau yang pura-pura lupa. Masya Allah. Ya. Maka hamba itu menjawab, wahai Tuhanku, sungguh malaikat kiraman katibin juga para hambamu. Mereka mengatakan sekehendak mereka sendiri dan mereka tidak mengabaikan. Engkau bersama aku, ya. Mereka mengatakan sehendak mereka sendiri dan mereka tidak mengabaikan engkau bersama aku. Maka kalau hal itu memang menjadi keharusan, maka engkau adalah hakim yang maha adil. Jangan engkau bertindak tanpa bukti. Nah ini, siknya ya lagi hamba ini. Ya ini cerita ya yang akan terjadi pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan termasuk kita nanti. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ngeyel, membantah, kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya aku sama Gusti. Karena aku salah, maka ampunilah. Pasti Allah mengampuni, Allah berikan rahmat, pasti akan dapatkan surga. Ya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hambaku, siapakah yang akan menjadi saksi bagimu kalau engkau tidak percaya dengan apa yang terjadi pada kitabmu itu? Malaikatku engkau tidak percaya, engkau membantah padaku." Ya, kemudian Allah melanjutkan, "Sedang semua mereka adalah para hambaku dan engkau telah menolak malaikat kiraman katibin beserta buku catatan mereka." Jadi BAP mereka ditolak di dunia ya. Kemudian hamba itu menjawab, "Ya wahai Tuanku, saya tidak mau menerima para saksi terhadap saya kecuali dari saya sendiri." Loh, si cari alasan lagi, cari pasal alasan lagi. Inilah manusia. Masya Allah. Ya. Maka Allah Ta'ala menjawab. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, apabila engkau telah datang dengan bukti, apakah engkau mau menerima atau mengakui? Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, apabila engkau telah datang dengan bukti, apakah engkau mau menerima dan mau mengakui atas perbuatanmu itu? Ya, hamba itu menjawab, ya, mau wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada lisannya manusia itu, kepada lisannya, ya hamba itu si fulan, dengan kekuasaanku berkatalah engkau hai lisan, dan jangan mengatakan kecuali yang benar, karena sekarang ini adalah hari terhapusnya perkara yang batil atau perkara yang batal. Kemudian lisan itu mengatakan apa-apa yang telah diperbuat selama di dunia, baik yang jelek maupun yang tidak, ya, maupun yang baik, baik yang jelek maupun yang baik. Ya. Kemudian ya hamba itu berkata, Tuhanku, bagindaku, dan pemimpinku, engkau maha tahu bahwa sesungguhnya saya tidak memerlukan hakim dari lisan. Nah, si ngeyel lagi ketika lisan akan diperselisihkan untuk mengatakan apa yang benar dan terjadi pada hamba itu. Ya, engkau maha tahu bahwa sesungguhnya saya tidak memerlukan ya hakim dari lisan. Dan lisan itu tabiatnya memang berbicara, dan saya tidak mau menerima persaksian. Sehingga ya lisan sendiri nggak dipercaya. Maka sesungguhnya dia adalah musuhku ketika di dunia. Dan semua yang terjadi pada saya daripada dosa adalah dia yang menjadi sebabnya. Jadi mencari kambing hitam. Kalau lisan ini memberikan andil besar dalam memberikan dosa kepada saya. Masya Allah. Lisan ini siapa? Ya lisan si hamba itu sendiri. Maka itu jagalah lisan. Ya. Sungguh lisan banyak memberikan fitnah. Sungguh lisan itu banyak memberikan andil kebaikan. Itu masuknya seorang hamba surga. Bahkan lisan pun juga bisa membawa andil, memberikan andil untuk membawa kita ke neraka. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni atas segala lisan kami yang salah, yang selalu menuju pada arah dosa dan fitnah. Ampunilah ya Allah. Sungguh Rasulullah utusan engkau telah bersabda sebagai pemberitaan tentang lisan. Lisan itu menjadi musuh manusia. Yang benar. Rasulullah bersabda demikian. Lisan itu menjadi musuh manusia. Dan engkau akan memberikan hukuman dengan adil, serta engkau tidak akan menerima perkesaksian dari seorang musuh terhadap lawannya. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku mempunyai saksi terhadap kamu selain lisan. Yang dari kamu sendiri, apa yang engkau katakan? Ya, kata hamba itu, saya tidak akan berbicara sesudah itu, wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada kedua tangannya, ya, berkatalah kamu, kedua tangan itu, apa yang telah diperbuat oleh hambaku ini. Ya, kedua tangan pun mengatakan apa-apa yang telah diperbuat oleh hamba itu dengan kedua tangannya serta menjadi saksi keduanya. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, bagindaku, dan pemimpinku, sungguh engkau telah mengutus seorang utusan kepada kami, dan dia mensyariatkan sesuatu peraturan, dan telah kami ikutinya dengan izin engkau, sehingga aku bisa mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Siapa yang patuh pada perintah Rasul, maka hakikatnya dia patuh kepada perintah Allah. Ya. Maka Allah telah berfirman, hai hambaku, apakah yang telah disyariatkan oleh Rasulku? Hamba itu berkata, sungguh dia Rasul telah bersabda, seorang saksi dalam pembuktian suatu perkara itu tidak cukup, dan dua tangan pun dua saksi maka tidak cukup, dan tinggal saksi yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalau saksi kedua menjadi saksi terhadap kamu,
Apakah engkau mau memberikan pernyataan dan mau mengakui? Maka si hamba itu menjawab, ya mau wahai Tuanku. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada kakinya, apakah yang engkau katakan? Katakanlah apa yang telah diperbuat oleh hamba itu dan persaksian dengan sebenarnya. Dengan kaki itu dan kuasa Allah, maka kaki itu bisa berbicara. Sungguh hamba ini telah berjalan dan berbuat baik dan juga berbuat buruk, ya, dan kaki ini mempersaksikan apa-apa yang telah diperbuat oleh hamba ini. Masya Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Masya Allah dalam surah Yasin, ya, ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, ya, tegaskan lagi surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, ya, kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masihkah membantah? Ya, Al-Quran telah mempertegaskan ketika manusia berbohong di depan Allah, masih ada saksi yang lain. Ya, tangan mereka, kaki mereka, dan anggota tubuh mereka yang lain. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, berikanlah kepada, ya, saudara-saudara kami, ya, para jemaah Al-Kautsar dan semua yang menonton, ya, pengajian ini. Masya Allah, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Jadikan meskipun anggota badan kami bersaksi sebenarnya apa yang kami lakukan, dan Engkau pasti mengampuni kami dan pasti memberikan hambatan kami. Ya Allah, masukkanlah kami dalam surga-Mu yang penuh dengan nikmat. Ya, barakallah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu berpaling, ya, setelah dibersihkan oleh kaki, ya, dengan kebingungan serta mencercanya dan berkata, hai semua anggota badanku, bukanlah saya ini selain kamu sekalian? Bukankah saya ini juga kamu toh? Badanku juga itu kamu toh? Tanganmu yang bersaksi itu juga aku juga kan? Kata hamba tadi. Hai semua anggotaku, bukanlah saya ini selain kamu sekalian. Ya, bahkan saya pun kamu sekalian, dan kamu sekalian pun juga saya. Ini kata si hamba. Saya membantah Tuhanku adalah untuk kepentinganmu sekalian juga. Sengaja membantah. Masih ngakali Gusti Allah. Ya, maka saya tidak pernah tahu yang lebih bodoh daripada kamu sekalian. Dia mencerca, ya, dia ngomel pada badannya sendiri. Saya membela kamu, sedang kamu sekarang menyediakan dirimu ke dalam neraka. Mereka anggota sama berucap, engkau telah mengatakan kami bodoh dan lupa, dan kami tidak melihat orang yang lebih bodoh daripada engkau. Sesungguhnya kami adalah diperintah, dan Allah telah menjadikan kami bisa berbicara, yang Dia juga kuasa menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Kemudian hamba itu menjadi bimbang, lagi termalu dan malu di hadapan Allah. Maka Allah menyuruh malaikat, hai malaikat Zabaniyah, seret hamba ini karena sudah banyak berbohong dan membantah kepada saya. Kemudian dia berbicara lagi, minta ampunan kepada Allah, wahai Tuhanku, mana kasih sayangmu, mana rahmatmu, mana pengampunan yang telah janjikan kepada kami. Sekarang Engkau adalah Zat yang Maha Sayang, Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, rahmatku untuk orang-orang yang menyerah. Kalau sekiranya sudah ada pengakuan dari kamu, maka tercapailah setengah daripada kasih sayangku. Ya, Allah juga jengkel pada hamba ini. Ya, hamba itu berkata, wahai Tuanku, sungguh sayalah yang lengah dan saya yang mengakui tentang apa yang telah saya perbuat dengan persaksian-persaksian yang telah sampaikan kepada kami. Akan tapi saya rasa takut. Tapi saya rasa takutnya luar biasa pada neraka, menjadikan saya untuk itu semuanya serta serba membantah atas yang telah saya lakukan. Karena ketakutan saya atas neraka yang Kau siapkan untuk saya.
Hamba itu berkata, wahai Tuanku, sungguh saya lah yang lengah dan saya mengakui akan tetapi rasa takut kepada neraka menjadikan saya untuk itu semuanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai para malaikatku, teruskanlah hambaku ini ke surga. Nah ini, Masya Allah, begitu cepatnya Allah mengampuni hambanya. Maka sungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah memaafkan dia. Kemudian para malaikat pun meneruskan hamba itu ke surga. Ya, kemudian malaikat menggerutu, wayakon neraka. Aku diminta Allah sekarang kok suruh mau ke dalam surga. Pancene manusia itu suka membantah. Ya, wakan al insanu aksaru sayin jadala. Di Al-Quran itu ada. Ya, adalah manusia itu lebih banyak membantahnya. Ya, hai hamba Allah, sungguh engkau telah masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masalah engkau sekalian dalam surga dengan sejahtera lagi aman. Inilah pembicaraan malaikat Jibril dengan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW tentang umatnya kelak. Ya, yang diceritakan insya Allah ini terjadi seperti yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan nastansihu, artinya kami ambil catatannya. Ya, nastansihu, ambil catatannya dan Allah ampuni dosanya dan telah hapus kesalahannya. Allah ganti dengan ampunan dan rahmat. Ya, karena sifatnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Luas dengan ampunan dan dengan rahmatnya. Maksudnya surga seorang hamba bukan karena amalnya, ya. Maksudnya surga seorang hamba bukan karena perbuatan amal solehnya yang banyak, ya. Bukan. Itu karena rahmat dan kasih sayang Allah serta ampunan Allah kepada hamba. Mudah-mudahan kita jadi penghuni-penghuni surga yang selalu mendapatkan rahmat, baik rahmat di dunia maupun di akhirat yang kita harapkan. Dan juga pertolongan atau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak baca salawat. Ya, kata nastansihu artinya kami ambil catatannya. Dan yang demikian itu bahwa dua malaikat mengangkat amal perbuatan manusia, maka Allah Ta'ala menyatakan bagi orang itu akan pahalanya dan siksanya serta dihapuskanlah yang logo atau yang tidak berarti terhadap kata mereka, marilah ke sini dan pergilah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat, memberikan ya inspirasi untuk terus kita mengharap dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Maka dari itu rahmat dan ampunan Allah itu turun di dunia itu, perbanyaklah kita menanam kebaikan. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah berbuat amal soleh. Jangan lakukan hal-hal yang tidak memberikan keselamatan dan sanggup kita di akhirat. Lakukanlah suatu perbuatan yang bisa memberikan keselamatan kita dan bekal ke akhir. Hal-hal yang berbau dunia yang sekiranya tidak ya susah payah kita melakukan hal itu tapi tidak memberikan kebaikan atau tidak memberikan bekal kita pada akhirat, jangan kita lakukan. Berupaya mati-matian bela di dunia, berupaya bela-bela di jabatan, berupaya membela di ya harta, tapi semuanya tidak pernah akan kita bawa ke akhirat. Ya, yang kita bawa adalah amal ibadah yang soleh. Ya, sujud kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, dan amal-amal ibadah yang soleh. Tentu dunia itu perlu, tapi gunakan untuk ya perjuangan dan ya kebaikan kemaslahatan untuk umat atau kebaikan syiar agama Islam. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa ya, kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.